Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang berbagai macam tipe aktuator. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Hananta Diatmaja, NIM I04180337. Yang kedua ada saya sendiri, Isyam Garuda Pratama, NIM I04180338. Yang ketiga ada Ilham Fadila Utama, NIM I04184041. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Hananta Diatmaja. Silakan. Oke, terima kasih, Isyam. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tipe aktuator yang pertama, yaitu electromechanical actuator. Gerakan linier, di mana prinsip operasi di sebagian besar aktuator elektromekanis didasarkan pada konsep bidang miring. Ulir sekrup utama digunakan sebagai jalur yang mengubah gaya rotasi kecil dengan memperbesar dari jarak jauh. Hal ini memungkinkan beban yang besar dipindahkan dengan jarak yang kecil. Untuk karakteristik umumnya, yaitu aktuator elektromekanis adalah aktuator mekanis yang knop atau gagangnya telah diganti dengan motor listrik, sehingga gerakan putar motor diubah menjadi perpindahan linier. Nah, untuk keuntungannya, yang pertama yaitu solusi independen tanpa pemasangan sistem hidrolik. Lalu fungsi keselamatan dan kontrol kerja cepat dipisahkan secara fungsional. Desain kompak memungkinkan konfigurasi hemat ruang. Lalu sistem yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk parameterisasi yang mudah dan pengeluaran commissioning yang minimal. Minimal dan masa pakai lama. Sedangkan kelemahannya yaitu beban kejut pada aktuator elektromekanis mempengaruhi sekrup atau bantalan timbal, sehingga dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Beberapa aktuator elektrik dapat mengalami kesulitan menahan posisi terkunci atau masalah dengan serangan balik, biasanya bergantung pada pitch skrup. Lalu untuk pengaplikasian dari elektromechanical actuator adalah aerospace, industri, kesehatan, automobil. Lalu yang tipe yang kedua yaitu elektrostatik actuator. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi listrik atau medan listrik menjadi energi mekanis dengan menggunakan gaya antara dua elektroda konduktor ketika tegangan diterapkan di antara keduanya, sehingga terdapat kapasitansi timbal balik dan menimbulkan gaya tarik ketika tegangan diterapkan di antara elektroda. Untuk karakteristik umum, yaitu satu, merupakan salah satu jenis aktuator elektromagnetik. Lalu yang kedua, memanfaatkan adanya medan listrik untuk menghasilkan energi mekanis. Untuk kelebihannya, yang pertama, energi yang digunakan lebih hemat dan efisien. Lalu yang kedua, proses pembuatan lebih mudah. Yang ketiga, lifetime lebih lama. Lalu reliability yang baik. Lalu yang kelima, perawatan lebih mudah dan murah. Dan yang terakhir, biaya operasi rendah. Untuk kelemahannya yaitu gaya yang dihasilkan terbatas, memiliki resiko kerusakan yang besar apabila dioperasikan pada tegangan yang tinggi. Lalu untuk pengaplikasian dari elektrostatik actuator yaitu untuk printer laser dan magnetic resonance MR scanner. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Isyam Garuda Pratama. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hananta. Kemudian yang ketiga ada piezoelectric actuator. Prinsip kerjanya adalah mengubah sinyal listrik menjadi perpindahan fisik yang dikontrol dengan tepat. Kontrol gerakan yang presisi oleh piezoelectric actuator berguna untuk menyesuaikan alat-alat permesinan, lensa, cermin, dan sebagainya. Dapat juga digunakan untuk mengatur hydraulic valve sebagai pompa bervolume kecil dan aplikasi lainnya. Kemudian karakteristik umumnya, sifat piezoelektrik berkaitan dengan terjadinya momen dipol listrik pada benda padat. Tetapi yang tidak kalah penting efek piezoelektrik yaitu perubahan polarisasi P saat menerapkan tegangan mekanis.
Hal ini disebabkan oleh konfigurasi ulang lingkungan yang menginduksi dipol atau oleh orientasi ulang momen dipol molekul di bawah pengaruh tegangan momen eksternal. Untuk keuntungannya, yang pertama konstruksinya kokoh dan ukurannya kecil, kemudian respon frekuensi yang sangat baik, kemudian output tinggi dengan pergeseran fasa diabaikan. Untuk kelemahannya, yang pertama hanya dapat digunakan untuk pengukuran dinamis, kemudian peka terhadap suhu. Untuk pengaplikasiannya, mikromanipulasi, sistem penekan kebisingan dan getaran, katup, laser dan optik, motor ultrasonik. Kemudian yang keempat ada hidraulik aktuator sistem. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan silinder atau motor linear dan motor pusat putar secara substansial serupa dalam bentuk dan dimensi. Gerakan yang masing-masing diatur oleh fluida yang dianggap tidak dapat dimanfaatkan dalam perkiraan awal atau cairan hidrolik, oli mineral umumnya, atau cairan dengan viskositas lebih rendah. Dan dengan cairan kompresibel, udara terkompresi atau gas generik, aktuator hidrolik di mana cairan operasi adalah cair. Kemudian untuk karakteristik umumnya, yang pertama, gas terkompresi dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian fluida liquid pada sistem hidrolik tidak menyerap gaya apapun yang dikenakan padanya. Untuk yang ketiga, sifatnya yang incompressible menyebabkan penggunaan pada beban kerja yang lebih besar dan bekerja pada gaya yang lebih besar pula. Kemudian untuk keuntungannya, fluida hidrolik bisa sebagai pelumas dan pendingin, dengan ukuran kecil dapat menghasilkan gaya atau torsi besar, kemudian mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi, kemudian dapat dioperasikan pada keadaan yang terputus-putus, fleksibel dalam desain, kemudian kebocoran rendah. Untuk kelemahannya, yang pertama, biaya sistem lebih mahal. Yang kedua, bahaya api dan kemungkinan ledakan ada. Yang ketiga, sistem cenderung kotor. Untuk pengaplikasiannya, hidrolik aktuator sistem digunakan pada sebuah sistem sirkuit pembakaran yang ada di kendaraan dan mesin untuk mengangkat motor atau mobil. Untuk selanjutnya, silahkan dipresentasikan oleh Mas Tama. Ya, terima kasih Mas Hisham. Kemudian terdapat Microelectromechanical Systems atau MEMS. Dengan prinsip kerjanya yaitu prinsip dasar dari sensor ini adalah kapasitif sensor, di mana dengan percepatan getaran tertentu akan mengakibatkan perubahan kapasitansi dan pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan tegangan output dari sensor MEMS. Karakteristik umumnya yaitu yang pertama tersusun dari lubang-lubang, rongga, membran, dan balok-balok yang lebih mirip dengan komponen mesin atau mekanis. Pada pembuatannya, MEMS dibuat pertama dalam skala besar, kemudian terakhir dipotong-potong menjadi banyak MEMS yang berukuran kecil. Ukurannya yang sebenarnya. Yang ketiga, dikemas ke dalam bentuk integrated circuit atau IC. Yang keempat, komponen utama penyusunnya adalah silikon dan dalam ukuran mikron. Keunggulannya yaitu yang pertama, membuat berbagai hal menjadi lebih kecil. Berbagai sistem pintar bisa direalisasikan. Yang kedua, MEMS yang lebih murah dan bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, menjadi sesuatu yang sangat bersaing di pasaran dibandingkan sensor-sensor terdahulunya yang ukurannya besar dan harga satuannya lebih mahal. Yang ketiga, MEMS lebih mudah untuk digabungkan dengan komponen elektronik lainnya secara langsung. Kekurangannya yaitu MEMS kadang tidak bisa beroperasi. Kemudian pengaplikasiannya, yang pertama seperti sensor internal navigasi, yang kedua sensor pendingin kompresor, yang ketiga sensor pendeteksian gempa bumi, yang keempat stabilizer kamera, yang kelima crash sensor pada airbag.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.